adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Yeay. Ini kan Anda semangat banget untuk melayani adik-adik semua. Kalau Kak Happy semangat nggak? Pokoknya kalau adik-adik Anda di rumah semangat, Kak Happy juga harus semangat dong. Weh, tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan Kananda. Adik-adik yang ada di rumah, kita tanya Kananda ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang kisah apa lagi? Karena Kananda tahu semua tentang kisah-kisah Alkitab. Nggak gitu juga sih. Oh gitu ya. Jadi kita hari ini akan memuji Tuhan pastinya. Ya. Terus kita akan belajar firman Tuhan. Oke. Dan yang paling penting kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Karena kita akan akan membuat sesuatu yang manis. Yang manis ya? Berbentuk bisa dimakan? Rahasia. Berarti penasaran dong? Penasaran pasti kan? Dan juga pasti kisah Alkitab yang luar biasa juga ya? Yes, of course. Oh, tapi sebelumnya adik-adik, Kananda kita yel-yel dulu dong. Oh iya. Begitu ya? Kalau yel-yel berarti adik-adik semua harus bangkit berdiri dong. Oke, yang pasti adik-adik semua yang bangkit berdiri. Kita mau semangat Superbook. Siap ya? Kalau udah bangkit berdiri kita mau sama-sama semangat Superbook. Superbook. Yes. Oh, pastinya adik-adik semua harus semangat. Ya, kalau gitu jangan duduk. Kita lipat tangan, kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan belajar dari kisah Alkitab yang pastinya menjadi berkat buat kami. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan dan semuanya berjalan dengan baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik semuanya jangan duduk dulu ya. Karena kita mau sama-sama memuji Tuhan. Terima kasih banyak ya kakak-kakak semua. Yang udah memimpin kita untuk bisa kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Iya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan masih tetap penasaran Kananda. Karena Kananda belum kasih tahu kita harus belajar apa hari ini. Karena adik-adik yang ada di rumah juga lagi nunggu kita mau belajar apa. Iya. Baiklah, kalau kalian sudah menunggu, kita hari ini itu akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Iya. Jadi tokoh ini itu sedang diincar oleh satu bangsa. Diincar satu bangsa, bukan satu kelompok ya? Iya, bukan satu orang, bukan dua orang, tapi satu bangsa. Banyak jadi contohnya kayak bangsa Indonesia lah ya? Benar, coba bayangkan dia itu pasti ada di dalam bahaya. Dan dia itu bukan hanya diincar, dia bahkan mau dibunuh. Serem banget gak sih? Serem banget, aduh. Yang pasti serem banget. Terus apa yang terjadi dengan tokoh ini ya? Yang pastinya dia akan membalas perbuatan bangsa itu kan? Pastikan. Dia akan membalas apa yang dilakukan oleh bangsa itu. Kita belum tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jadi bagaimana kalau kita lihat langsung ya? Aduh, ada scene-nya. Ternyata harus kita nonton kisah ini. Kita lihat. Rakyat Dotan, dengarkan aku. Beritahu di mana nabi bernama Elisa atau aku hancurkan tembok-tembok ini dan membunuhnya. Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan, bukalah kiranya matanya. Aku melihatnya, Tuan.
Bersiap-siap, tidak ada ampun, bunuh mereka! Butakanlah kiranya mata orang-orang itu. Kapten, apa yang terjadi? Oh, aku tidak bisa melihat. Mereka jadi buta. Jangan mundur, ayo terus maju. Kemenangan milik kita. Siapa itu? Bicara atau aku bunuh? Bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikuti aku. Aku akan mengantarmu pada orang yang kau cari. Tetap bersama, pegang orang di depan kalian. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini. Haruskah aku bunuh mereka semua? Ya, bunuh saja. Habisi mereka. Tentu tidak. Apa kita membunuh tawanan perang? Hidangkan makanan dan minuman, dan suruh mereka pulang kepada tuan mereka. Mereka merampas ternak dan gandum kita. Sekarang kau ingin aku beri mereka makan. Mereka musuh kita. Kami datang untuk menangkap Elisa, karena ia membantu musuh raja kami. Melalui kuasa Tuhannya, kami menjadi buta dan tak berdaya. Tetapi ia bermurah hati dan membuka mata kami. Tidak ada ampun.
Dia berbelas kasihan. Mulai sekarang, kami tidak lagi merampas negeri Israel. Pasti kalian gak nyangka kan gimana jalan ceritanya itu. Itu tuh mind blowing banget. Kak Nanda, Kak Heavy gak nyangka banget. Kenapa harus begitu? Gak nyangka banget Kak Nanda ya. Bukan membalas kejahatan, justru dia menjamu bangsa Aram. Betul. Ya kan, Kak? Dia menjamu dan benar-benar mind blowing banget. Pokoknya keren banget. Wow, keren banget, keren banget. Dan Kak Nanda, dari yang sudah kita nonton tadi, apakah yang harus kita pelajari dari kisah tadi? Oke, Kak Heavy, aku akan kasih tahu Kak Heavy dan adik-adik semua. Tapi sebelumnya kalian mau nanya dulu. Kalian pernah gak sih ya pengen banget membalas orang yang membuat kalian kesal, yang berbuat jahat sama kalian? Pernah nggak? Kak Heavy pernah. Pokoknya pernah banget. Pokoknya. Kan? Tapi Kak Heavy dan adik-adik, Kanada mau ingetin bahwa ketika ada orang yang membuat kalian kesal atau ada orang yang melakukan kejahatan sama kalian, kalian nggak boleh melakukan atau membalas lagi dengan kejahatan. Tapi kita harus membalasnya dengan berbuat baik kepada mereka. Sebentar. Kejahatan tapi kita berbuat baik. Melakukan kebaikan. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kenapa kita harus melakukan kebaikan itu kepada orang yang buat kalian? Kenapa Kananda? Okay. Tolong dijelaskan. Kananda akan jelaskan buat Kak Heavy dan adik-adik semua. Siap. Apa yang akan terjadi jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Keren. Oke, Kananda. Adik-adik di rumah ini penjelasan ini keren banget. Jadi perhatikan baik-baik ya. Tapi Kananda akan jelaskan di Super Eksperimen. Wow. Oke. Keren. Oke. Di sini Kananda punya saya menggeser ini. Dua ini. Iya. Dua warna. Siap. Dua warna, satu warna sih. Kan warna merah kan. Iya benar. Jadi ini satu botol ini dan gelas ini itu menggambarkan hati kita yang udah dijahatin sama orang. Dibully. Diejek. Apalagi? Dikatakan, kamu begini, kamu begini. Iya betul. Terus ada orang yang berkata nggak sopan sama kita. Kan kita jadinya tapi semakin membara. Betul. Tapi di sini ada dua respon, yaitu dengan kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan lagi. Nih, permen ini melambangkan itu. Dan ada respon juga yang jika kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Digambarkan dengan pemutar. Cairan ya, cairan pemutar. Oke. Kita coba dulu ya. Nih, Kanada akan kasih tahu. Respon yang pertama jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba ya kita lihat ya apa yang akan terjadi. Belum kah? Ini kan ini baru aku belum. Saya minta boleh buka? Bisa. Bisa. Ternyata Kanada kuat ya. Wah, ya dong. kuat. Oke. Siap ya. Apa yang akan terjadi? Aku tengahin. Iya, jangan banyak-banyak. Biar meledak. Oke. Kejahatan dibully. Nih, dibully, diapahin ya, diejek dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi dan Kananda, tolong dijelasin kenapa ini harus terjadi. Ternyata. Jadi nih Kak Heavy dan adik-adik semua ternyata ketika hati kita dipenuhi dengan sakit hati, terus kita mau membalas lagi dengan kejahatan lagi. Lihat tuh, malah jadi membludakan. Jadi kejahatannya tuh bertambah. Seperti kalau misalnya Kak Heavy nih jahat sama aku, terus aku mau balas lagi Kak Heavy. Nanti Kak Heavy balas lagi ke aku, terus aja gitu. Nanti jadi kejahatannya, rasa kesalnya tuh makin bertambah. Kak Heavy tadi melihat ini langsung mengingat, oh ternyata
apa namanya gambar hati kita seperti itu ya. Iya betul. Kan tadi respon yang pertama. Iya. Apa coba tadi respon yang pertama? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul. Iya. Nah, sekarang respon yang kedua. Jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Perhatikan adik-adik supaya dia juga ya. Apa yang terjadi? Wow! Ternyata Kak Nanda, tolong Kak Nanda jelaskan, tolong kenapa bisa seperti ini? Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan itu bisa memberkati orang lain. Sehingga orang lain itu tidak melakukan kejahatan lagi sama kita. Dan nih, jadi ketika kita memaafkan orang itu, kita melakukan yang baik sama dia, hati kita jadi lebih bersih kan, jadi nggak ada dendam lagi, nggak ada sakit hati. Betul. Iya. Terus orang lain juga merasakan kebaikan kita, mereka jadi wah kok dia dijailin tapi malah jadi baik sama aku. Iya, Nah nanti jadi dia oh yaudahlah karena dia baik aku juga jadi mau baik lagi deh gitu. Thank you banget. Jadi nih sama seperti Elisa tadi adik-adik, di mana dia itu memilih untuk melakukan hal yang baik kepada bangsa Aram. Dan hebatnya lagi ketika Elisa serta bangsa Israel melakukan hal yang baik nih kepada bangsa Aram memutuskan untuk tidak menyerang bangsa Israel lagi. Keren banget, keren. Dan kebaikan Elisa itu membuat bangsa Aram jadi berhenti berperangnya dengan bangsa Israel. Itulah hasil di mana kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih banyak Kak Nanda buat penjelasannya hari ini. Sama-sama. Dan kita semua adik-adik Anda di rumah sudah ngerti dan Kak Happy juga ngerti. Ternyata kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus melakukan kebaikan kepada sesama kita. Dan kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, Kak Happy percaya bahwa kita dapat mengubah teman-teman kita atau sesama kita. Betul kan? Sama seperti tadi Elisa kan? Iya. Betul. Wah, ternyata Kak Nanda hari ini kita belajar tentang kisah yang sangat luar biasa dari kisah Elisa tadi. Nah, Kak Nanda mau nanya nih, kalau misalnya Kak Happy nih sama adik-adik Anda di rumah mau pengen belajar tentang kisah Elisa dan kisah-kisah yang lain yang luar biasa di Alkitab. Kira-kira ada caranya nggak Kak Nanda? Tolong kasih tahu dong. Jelas, Kak Nanda punya jawabannya buat Kak Happy dan adik-adik semua. Pokoknya Kak Nanda selalu ada aja solusi ya. Iya dong. Nah, Iya. Kak Nanda mau kenalin nih buat Kak Happy dan adik-adik semua sama aplikasi yang keren banget. Jadi di aplikasi ini itu Kak Happy dan adik-adik semua bisa belajar tokoh Alkitab dengan sangat jelas. Wow. Itu dipaparkan semua fakta-faktanya. Tentang kisah Alkitab. Betul. Oke. Dan bukan hanya itu loh. Apa? Kalian juga bisa bermain game sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang paling penting, kalian bisa sekalian nonton video animasi seru. Pokoknya keren banget, pokoknya komplit banget dah semuanya ya. Komplit banget, pokoknya semuanya jelas dan adik-adik bisa belajar. Bukan hanya main game, tapi kita belajar tentang kisah-kisah yang ada di dalam situ. Iya. Nah, Kak Nanda aplikasinya apa sih? Kok tanpa penasaran lagi? Kak Nanda jelasin panjang lebar tapi tidak memberitahukan tentang aplikasinya apa Kak itu. Nanda ambil dulu ya alatnya. Susah ya? Tara, ada di sini. Oke, Ya. oh iya siap. Anda cerut. Langsung. Ini dia namanya. Aplikasinya adalah Superbook Kids Bible. Wow. Jadi ini Iya. di sini kalian bisa cari tuh ada Alkitab nih di sini. Terus ini ada main gamesnya nih. Kalian bisa klik terus di situ ada banyak banget gamesnya. Iya. Nah untuk tadi Kak Happy mau belajar tentang apa? Kisah Elisa. Iya. Itu tuh di sini ada nih namanya Bible Profiles nih. Profile. Nanti kalian bisa pilih di situ ada Musa, ada Nuh, ada banyak lah. Pokoknya ada Elisa juga tadi. Pokoknya keren banget ya. Yes. Keren banget. Pokoknya harus download. Iya benar. Kalian bisa download di Google Play Store atau App Store. Wow, pokoknya itu gampang sekali kan? Betul, Gampang namanya kan, gampang. Superbook Kids Bible. Dan beruntung sekali kan Anda aku sudah download. Wah,
Jadi gampang sekali aku untuk belajar tentang kisah-kisah Alkitab yang luar biasa. Jadi sekarang kita bisa cari informasi tentang Elisa dan lebih lengkap lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal super kebenaran, kayaknya kita belum super kebenaran. Oh iya benar. Iya, iya. Tapi kan kita mau bergerak ini kita taruhin bawah aja ya. Daripada nanti tumpah. Tumpah sini aja ya. Teng. Dan sudah bersih semuanya yang ada di sini. Oke. Nah, bersih. sekarang kita mau super kebenaran. Jadi adik-adik semua bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau super kebenaran. Oke, semuanya udah bangkit berdiri. Siap. Ya, kita sama-sama super kebenaran ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku siap melakukan kasih kepada siapapun. Takut ke ini ya. Karena kan banyak orangnya siapapun jadi besar. Jadi kayaknya harus di belakang sedikit. Oke, kita nyanyi lagi. Kita super kebenaran lagi ya. Boleh siap kan semuanya. Anda? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku siap melakukan kasih kepada siapapun. Sekali lagi. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku siap melakukan kasih kepada siapapun. Dan hari ini kita juga harus belajar tentang super ayat. Nah, adik-adik Anda di rumah, cepat ambil Alkitab. Karena kita akan super ayat. Terdapat di kita hari ini dari Matius 5 ayat ke-44. Yuk dibuka. Matius. Kira-kira. Oh, itu mah langsung Matius. Nggak usah dinyanyiin. Cepat. Matius, ayo cepet sama kan Anda. Matius 5. Matius 5. Tara. Dapat. Selesai. Ayo tunggu 44 langsung. Oke. Kita baca sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Baca sekali lagi. Satu kali lagi kan Anda, oke. Yuk, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh, kata Alkitab juga kita harus berdoa buat mereka. Betul sekali kan Anda. Wah, ternyata kan Anda adik-adik semua yang ada di rumah pinter-pinter banget. Jelas dong. Dan pastinya itu karena support dari adik-adik dan papa mama selama ini yang udah support kita dalam pelayanan generasi anak. Karena itu Kananda, Kak Hevi dan segenap tim Superbook mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama dan kakak-kakak semua yang selama ini udah support banget untuk pelayanan Superbook dalam memuridkan generasi anak di Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama melayani anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan untuk papa, mama yang ingin tahu lengkap bagaimana perjuangan kita memuridkan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia, papa, mama bisa klik link website yang ada di bawah sini. Itulah perjuangan kita bersama-sama memuridkan generasi anak di Indonesia. Nah, sekarang kan Anda kita sudah belajar tentang kisah Alkitab nih, dan sekarang kita mau ngapain ini kan Anda? Oke. Kan Anda mau ajak kalian dengan adik-adik semua untuk kita bermain games. Jadi hari ini kita akan main game rahasia. Kan Anda suka bikin penasaran nih adik-adik ya. Kak Hevi dibikin penasaran, apalagi adik-adik Anda di rumah. Sebelum Anda kasih tahu kita mau main game apa hari ini, kita mau sama-sama lihat dulu sejarah Alkitab dari kisah Elisa tadi. Jadi adik-adik harus memperhatikan, mendengar
semua informasi yang ada, terus kalian boleh dicatat supaya nanti nggak lupa. Oke, semuanya? Siap kan? Oke, kita langsung lihat aja sejarah Alkitabnya. Oh, teknik menemukan mata kapak dengan ranting. Pasti gagal. Aku tidak melihatnya. Percayalah, sonarku bisa dipercaya. Aku belajar ungkapan baru di petualangan kita. Percaya Elisa, percaya kekuatannya. Sepertinya masih banyak yang bisa kita pelajari dari Elisa dan pasukan Aram. Hai, aku Joy. Superbook membawa kita melompat mundur ke 800 tahun sebelum Yesus lahir. Menurut sensor lokasiku, kita telah mendarat di Sungai Yordan kurang lebih di tahun 848 sebelum Masehi. Sebelum kami sampai, Nabi Elia sedang melakukan perjalanan terakhirnya. Elisa, para nabi berkata Elia akan diambil dari kita. Elisa mengikuti Elia gurunya pergi ke 4 lokasi penting. Dimulai dari Gilgal, perjalanan ke Betel, lalu ke Yeriko, akhirnya sampai di Sungai Yordan. Setiap tempat mencerminkan kejadian penting dalam sejarah Alkitab. Di Gilgal, Nabi Samuel mengurapi Saul menjadi raja pertama, yaitu 150 tahun sebelum zaman Elisa. Jauh sebelum itu, di zaman Yosua, Gilgal adalah tempat di mana Israel pertama kali merayakan Paskah. Gereja ini dibangun untuk menghormati Paskah pada masa awal. Lokasi Betel adalah 12 mil di utara Yerusalem. Kelompok Yakub berkemah di sini ketika lari dari saudaranya, Esau. Disinilah Yakub bermimpi tentang tangga yang mencapai ke surga dan ada para malaikat yang turun naik melewati tangga itu. Ini adalah rumah kuno yang ditemukan di Betel. Apa kata para nabi kepadamu di Yeriko, Elisa? Setelah dari Betel, Tuhan memanggil Elia ke Yeriko, kota di utara Laut Merah, berjarak 5 mil di barat Sungai Yordan. Yeriko adalah tempat yang dikuasai Yosua ketika Tuhan meruntuhkan tembok kotanya. Mata air di Yeriko ini disebut mata air Elisa karena Elisa menguduskan airnya secara mujizat. Dan mata airnya masih mengalir sampai sekarang. Tuhan ingin aku pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai utama di Tanah Perjanjian yang mengalir dari puncak bersalju Gunung Hermon sampai ke Laut Merah. Elia membelah air di Sungai Yordan, sama seperti mujizat yang dilakukan Yosua di sungai ini ketika Israel baru pertama kali sampai di Tanah Perjanjian. Sungai Yordan masih menjadi bagian penting dalam sejarah. Lebih dari 800 tahun kemudian, Yohanes membaptis Yesus di sungai itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari Gilgal ke Betel, lalu ke Yeriko dan ke Yordan, Elia melakukan perjalanan melalui sejarah Alkitab sebelum dia diangkat ke surga. Elia! Waktunya pertanyaan. Dengan apa Elia memukul Sungai Yordan dan membelahnya? Apa itu? A. Tongkatnya? B. Jubahnya? C. Kepalan tangan? Atau D. Sendal? Jawaban yang benar adalah B. Jubahnya. Elia menggulung jubahnya dan memukul Sungai Yordan. Alkitab menulis ketika Elia mengurapi Elisa sebagai penerusnya, dia juga menggantungkan jubahnya di pundak Elisa. Setelah Elia terangkat, Elisa mengambil jubah Elia sebagai tanda kalau dia sudah siap mengemban tugas sebagai nabi. Sampai sekarang, ungkapan mengambil jubah berarti bersedia mengambil tanggung jawab dari sang pemilik. Asaf, kamu sedang beristirahat? Pertanyaan berikutnya. Salah satu nabi sedih karena dia kehilangan sesuatu di sungai. Benda apa yang hilang? Apa itu? A. Tas berisi uang? B. Tongkat pancingan? C. Mata kapak?
sedang menebang pohon di sini dan mata kapaknya terlepas dan jatuh ke dalam sungai ini. Mata kapak baja dibeli dengan harga yang mahal, lebih dari uang yang dimiliki Nabi. Mereka harus bersedia menjadi pelayan untuk membayar hutang. Untungnya, Elisa ada di sana untuk menolong. Besi kan tidak dapat melapung. Ya mengapung, terima kasih, akan kuperbaiki dan kembalikan. Oh, terima kasih tuanku. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat, apalagi yang bisa kita pelajari dari Elisa dan pasukan Aram. Bunuh mereka! Pasukan yang datang untuk menangkap Elia berasal dari Aram. Letaknya di Syria masa kini, di bagian atas lembah Efrat dan Tigris. Hal yang paling berpengaruh dari Aram adalah bahasanya. Bahasa Aram menjadi bahasa diplomatis di wilayah itu. Catatan Yahudi ini ditulis dalam bahasa Aram dan berasal dari 500 tahun sebelum Yesus lahir. Di zaman Yesus, bahasa Aram adalah bahasa yang umum digunakan oleh orang Yahudi. Beritahu Raja, apa yang kau katakan? Dalam cerita ini, Ben-Hadad kedua adalah Raja Aram. Nama Ben-Hadad dituliskan di Prasasti Kurk, sebuah ukiran batu kapur yang menunjukkan kegiatan dari Raja Asyur Salmaneser III. Menurut catatan, Ben-Hadad menyediakan 1.200 pasukan kuda dan 20.000 tentara dalam peperangan menghentikan Raja Asyur. Ia dan para pengikutnya sedang menuju ke kota Dotan. Dotan terletak di sebuah lembah yang berumput hijau dan sekitar 5 mil di selatan lembah Yizreel. Di tempat ini juga, sekitar 800 tahun sebelum zaman Elisa, Yusuf putra Yakub ditangkap dan dijual sebagai budak oleh saudaranya. Elisa memimpin barisan pasukan Aram yang buta sejauh 11 mil dari Dotan ke Samaria. Raja Israel saat itu adalah Raja Yoram putra Raja Ahab, raja yang ditantang oleh Nabi Elia karena menyembah Baal. Nama Raja Yoram tercatat di Prasasti Teldan yang mencatatkan peperangan antara Aram dan Israel. Samaria adalah ibu kota dari kerajaan utara Israel. Penggalian di kota itu menemukan reruntuhan yang berasal dari zaman Elisa ke zaman Yesus. Raja Ahab menghiasi istana di Samaria dengan gading, seperti patung gading Sphinx ini yang ditemukan di reruntuhan istana Ahab. Musuh dari Elisa berusaha menangkapnya. Lalu Tuhan membutakan mereka dan Elisa bisa melakukan apapun pada mereka. Tapi dia tidak membalasnya. Justru dia menunjukkan kebaikan hati. Melalui kuasa Tuhannya, kami menjadi buta dan tak berdaya. Tetapi ia bermurah hati dan membuka mata kami. Oke. Itu dia adik-adik. Iya. Jadi gimana? Kalian sudah menonton dengan baik? Sudah mendengarkan dengan baik? Sudah. Bagus. Sudah. Berarti jadi, mereka, sekarang, adik-adik yang ada di rumah udah bisa. Oh, jangan-jangan ini. Iya benar. Iya. Nah, sekarang Kananda akan kasih tahu hari ini kita akan bermain apa. Jadi hari ini kita akan bermain cari kata. Oke, cari kata. Adik-adik yang dia bilang gampang kalau cari kata, kan tadi udah nonton tadi sejarah Alkitab. Jadi nanti akan ada kumpulan huruf yang ada di sebelah sini. Sini, oke sini. Nah, tugas adik-adik adalah mencari 7 kata dari kumpulan huruf ini yang berhubungan sama kisah Elisa tadi. Oke, dan pertanyaan dari Kak Happy lagi nih. Apa tuh? Berapa puluh menitkah dikasih kesempatan buat adik-adik untuk mengerjakan games ini? Kita kasih waktu 3 menit saja. 3 menit, oke 3 menit ya. Oke adik-adik, kalian dikasih waktu 3 menit untuk mencari 7 kata. 7. Siap ya? Oke, siap Pak. Kita Oke. 3, 2, 1, mulai!
Ayo, pasti adik-adik bisa dong. Bisa kok. Ayo, bisa, dan ketemu berapa kata. Selesai. Ayo adik-adik semangat. Happy support kalian. Happy support kalian. Ayo. 30 detik lagi, adik-adik. 30 detik lagi. Ayo. Kartu kalian 30. Pasti bisa. 30. Pasti bisa. Kan ada yang udah selesai loh. Wah, udah yang selesai. Ayo, yang belum. Ayo cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Waktunya habis. Semuanya angkat tangan. Siapa udah selesai? Wah, Kananda ternyata banyak yang menyelesaikan games untuk mengumpulkan 7 kata. Wow, tepuk tangan. Dan Kananda kira-kira kata-kata apa aja sih yang ada di dalam games tadi? Oke, Kananda akan kasih tahu apa aja sih 7 kata yang ada di kata tersebut. Dengar baik-baik. Jadi yang pertama, bukan pertama sih, kata-katanya itu ada Elisa. Terus Aram. Terus Dotan. Dari D, Dotan. Iya. Terus Gehasi. Pakai Z. Terus kuda. Terus Israel. Dan yang terakhir buta. Wow, siapa yang menyelesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang tadi Kananda bilang kata-katanya? Aku. Semuanya keren, ternyata kalian luar biasa. Benar semuanya. Siapa yang benar semuanya? Ayo angkat tangan. Oke. Sekarang waktunya kita Ya. Wah, nah Kananda hari ini kita mau buat prakarya apa? Tapi kalau lihat di depan sesuatu yang luar biasa pastinya. Jadi hari ini itu spesial banget karena kita kan tadi sudah membahas tuh untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Betul. Dan ternyata ini punya tujuan juga ya. Jelas dong, semua yang kita lakukan di sini itu punya tujuan yang baik. Jadi Kananda mau ajak adik-adik semua untuk melakukan hal yang baik kepada orang yang mungkin membuat kalian sakit hati atau yang pernah berbuat jahat sama kalian. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan minuman kesegaran. Asik. Wow. Nah, Kananda punya nama spesial dari minuman ini adalah soda jelly buah. Bentar Kananda, misalnya kalau adik-adik Anda di rumah tidak punya seperti ini, kira-kira mereka bisa kasih yang lain nggak? Kalian bisa kreasikan sendiri yang kalian mau, oke? Siap. Nah, Kananda akan kasih tahu apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat soda jelly buah. Keren ya. Agak lupa namanya. Oh, agak lupa ya. Jadi di sini Kananda punya susu fermentasi. Seperti ini. Orange atau jeruk. Lalu ada mini jelly. Ada warna-warni, yang lucu-lucu. Selanjutnya karena tadi namanya soda jelly buah, jadi kita membutuhkan buah. Buahnya kalian bebas ya.
kan tadi kita punya jeruk, punya ini namanya apa? Anggur, ini namanya apa? Apple. Ini juga udah ada yang dipotong-potong. Kalau kalian di rumah punyanya melon atau semangka atau buah naga juga bisa. Nangka juga bisa. Pokoknya enak. I don't like it. Dan yang terakhir, karena namanya adalah soda jelly buah. Kan tadi jelinya sudah, buahnya sudah, sisa Sodanya mana? Sodanya. Oke. Sodanya ini seperti ini ya. Sodanya. Oke. Ya, langsung. Dan supaya lebih segar, karena namanya adalah minuman kesegaran, Iya. kita membutuhkan ice krim, es batu. Oke. Iya. Kita buat aja langsung ya kayak gini. Iya. Jadi yang pertama-tama Iya. kita akan memasukkan mini jelly. Mini jelly. Misalnya kayak mau pakai warna apa, mau banyak apa. Saya mau ini. Nah, kalau sudah jadi ini, kita masukkan buah-buahannya. Oke. 1. Selanjutnya, kita masukkan Es batu. susu fermentasi. Oke. Selanjutnya kan Anda. Selanjutnya, kita masukkan air soda. Oke, Lanjut. kalau sudah, supaya tambah segar, kita memasukkan es batu. Es batu. Nah, udah jadi deh namanya soda jelly buah. Itu sangat menarik kan? Warnanya juga cakep ya. Betul. Dan yang terakhir, jangan lupa ya adik-adik untuk kasih minuman ini ke teman yang pernah membuat kalian sakit hati atau pernah berbuat jahat sama kalian. Betul. Jadi kita bisa melakukan hal yang baik untuk mereka dengan memberikan minuman ini. Dan jangan lupa kalau udah selesai, kita foto dan upload di sosial media. Jangan lupa tag ke @Superbook_Indonesia. Kan Anda dan gak kerasa kita harus berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi jangan sedih karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan Iya. karena Anda sama Kak Evi mau ingatin buat adik-adik semua untuk kalian harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak. Betul sekali. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, setujukan dengan apa yang Anda bilang? Setuju. Tetap terus lakukan kebaikan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami belajar tentang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa buat kami. Jadi pelajaran buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran hari ini. Sepanjang hari kami akan terus belajar tentang melakukan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan bersama dengan kami, kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. God bless.